anak-anak kami sekalian, apa kabar? Pagi Pak, kabar baik. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh salah satu siswa kita. Silakan. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih buat anak kami Jega yang sudah memimpin doa tadi ya. Ya, hari ini kita akan belajar penginstalan sistem operasi. Ya, kita akan belajar penginstalan sistem operasi. Pertama, Bapak mau bertanya dulu. Adakah di sini yang tahu apa itu penginstalan? Silakan. Saya Pak, Iya, silakan si Chris Jega lagi ya. Oke, silakan. menurut saya Pak, menginstal itu adalah memasang perangkat. Contohnya menginstal listrik. Penginstalan listrik ya. Oke, Ya, Pak. baik. Terima kasih. Jawabannya benar ya. Jadi kalau penginstalan itu sama dengan pemasangan ya, pemasangan perangkat. Kalau kaitannya dengan sistem operasi berarti memasang perangkat sistem operasi dalam komputer kan gitu ya. Baik, Bapak ingatkan untuk absensi kita, saya sudah buat di Edmodo ya. Yang belum mengisi absen silakan nanti dicek Edmodonya. Bapak sudah buat di sana, tinggal mengetikkan kata hadir saja ya di absensium itu, nanti akan ada akumulasi dari semuanya. Oke, akumulasi dari semua absensi kita atau pertemuan kita. Baik, Bapak mau tunjukkan tujuan dari pembelajaran kita. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita ini? Apa yang mau kita capai dari materi kita ini? Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan apa itu sistem operasi, mengerti apa itu jenis sistem operasi, dan yang kedua, peserta didik mampu menerapkan perintah-perintah instalasi sistem operasi. Ini maksudnya perintah-perintah langkah-langkah untuk menginstal itu tahu gitu. Yang ketiga, peserta didik mampu menginstal sistem operasi. Ini artinya siswa diharapkan mampu untuk menginstal sistem operasi. Dan yang keempat, siswa atau peserta didik mampu membuat laporan dari hasil penginstalan sistem operasi itu sendiri. Lalu bagaimana urutannya? Nah, ini ada petunjuk belajarnya. Yang pertama, guru mengupload ya, maksud Bapak mengupload perangkat pelajarnya di Edmodo. Lalu siswa mengambil perangkat itu atau mempelajari perangkat itu, dan bila mana ada tugas-tugas, nanti siswa akan mengirim kembali ke Edmodo tugas-tugas itu, lalu nanti saya sebagai guru akan mencek kegiatan yang sudah Anda lakukan. Secara spesifiknya, tahapan yang mau Anda kerjakan. Yang pertama, Anda mengisi daftar hadir di Edmodo, setelah Anda isi, lalu Anda belajar mandiri modul pembelajaran. Nanti Bapak tunjukkan modul pembelajarannya. Lalu yang ketiga, Anda menyimak video pembelajaran. Yang keempat, Anda berdiskusi kelompok di Edmodo. Bapak sudah bagi kelompoknya. Nanti perhatikan Edmodomu, kamu akan dibagi di kelompok. Ada kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah Bapak bentuk. Apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan itu adalah LKPD pengetahuan. Nanti Anda cek LKPD pengetahuanmu. Di situ ada beberapa yang perlu Anda diskusikan dengan teman kelompokmu. Yang kelima, Anda melakukan penginstalan sistem operasi menggunakan VirtualBox dan mengerjakan LKPD keterampilan. Dan yang keenam, yaitu mengikuti kuis Edmodo. Nanti akan Bapak kirimkan link kuisnya di Edmodo. Semua tagihan tugas itu Anda kirimkan di Edmodo. Sudah jelas apa yang mau dikerjakan? Baik, kalau begitu coba kita lihat Edmodo ya. Bapak tunjukkan dulu Edmodo kita. Nah, di Edmodo Bapak sudah posting. Lihat ya, di Edmodo, sabar. Ini hadir ya. Ada beberapa sudah mengisi daftar hadirnya. Jadi nanti Anda masuk ke Edmodo, lalu tuliskan di sana atau ketikkan hadir. Lalu kegiatan kita apa? Lihat di daftar bahan ajar komputer yang sudah Bapak posting. Lihat di sana. Nah, ini dia daftarnya, daftar kegiatan kita. Oke, ini modul yang perlu Anda pelajari, Anda bahas sendiri. Lalu ada PowerPoint-nya, lalu ada video pembelajarannya, penginstalan sistem operasi. Ini semua link. Kalau kau punya cukup paket data, tidak apa-apa kau download. Tapi kalau nggak cukup punya paket datamu, cukup diklik saja. Kecuali LKPD pengetahuan, nih LKPD pengetahuan dan LKPD keterampilan. Itu Anda download dulu. Ada tugas-tugas yang perlu Anda kerjakan di sana. Saya buka satu e-modul. Kalau kita buka e-modulnya nanti, nah ini dia e-modul kita. Ini bahannya, ini materi kita. Nah, ini materi kita. Nah, tinggal baca-baca. Nah, di situ ada percakapan, boleh dibuatnya percakapannya, boleh. Itu untuk bahan kita. Lalu untuk LKPD tadi kita download dulu. Lalu download, ini ada download nih. Kegiatan ini, pertanyaan-pertanyaan ini didiskusikan dulu dengan temannya di forum diskusi. Ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Tinggal kalau nanti masuk ke Edmodo, nanti akan terlihat kau di kelompok mana. Nanti ada kuis setelah Anda mengerjakan LKPD pengetahuan dan keterampilan. Baik, itu dulu. Nanti kita akan bertemu kembali. Mulai dari absensi, lalu kita ke diskusi kelompok. Sudah diberikan beberapa
Baik, berjumpa kembali dengan Bapak setelah Anda menyelesaikan tadi tagihan-tagihan kegiatan kita. Tadi Bapak cek tadi di Modo ada beberapa yang sudah berdiskusi. Dari kegiatan itu kira-kira ada nggak yang mau bertanya ini tentang materi kah, tentang apakah ya? Silakan. Ya, Mary Menropa silakan. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Mengapa kita menggunakan VirtualBox dalam penginstalan sistem operasi? Kenapa nggak langsung saja ya kan gitu? Ya, alasan pertama, VirtualBox itu memungkinkan kita untuk menginstal beberapa sistem operasi. Berarti tidak. Jadi karena ini situasinya kita belajar, jadi sistem yang sudah ada sebelumnya itu nggak terganggu di VirtualBox-nya saja. Jadi sistem operasi yang ada di komputer kita atau di laptop kita dia nggak terganggu. Mau berapapun nanti kau install di VirtualBox sistem operasinya bisa. Itulah alasan kenapa kita menggunakan VirtualBox. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya mau salah satu dari siswa untuk menyimpulkan materi kita. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan materi kita? Nanti Bapak lengkapi. Ya, ada yang bersedia? Baik, kesimpulannya adalah sistem operasi merupakan pemeran penting dalam sistem komputer, di mana perangkat keras dan software bisa saling berkomunikasi. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan oleh anak kami Putri ya. Oke, terima kasih. Baik, barangkali Bapak akan melengkapi kesimpulan yang tadi bahwa sistem operasi itu merupakan pemegang peran penting dalam sistem komputer. Kenapa dia memiliki peran penting? Karena dia yang menyambungkan perangkat keras dan juga lapisan software ya. Jadi semua aplikasi yang kita download, yang kita pasangkan, kita install di sistem komputer kita, ya sistem operasi lah perantaranya. Makanya dia bisa saling berjalan secara bersamaan. Itu ya. Lalu poin yang kedua, keberhasilan penginstalan sistem operasi itu tergantung pada ketepatan kita mengikuti langkah-langkah penginstalan itu dan spesifikasi perangkat keras yang sesuai dengan sistem operasi yang kita install. Ya, itu dia kesimpulannya. Perlu Bapak sampaikan bahwa materi kita untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya adalah penginstalan driver perangkat keras. Silakan dipelajari, dicari-cari dulu referensinya ya tentang penginstalan driver perangkat keras. Demikian materi kita untuk hari ini ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya minta salah satu dari siswa untuk memimpin doa tutup. Silakan. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya, jaga jarak, pakai masker. Itu wajib supaya kita terhindar dari corona. Salam literasi. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Oke.